Orang suami di Pematang Siantar, Sumatera Utara yang menumpahkan kekecewaan dan kemarahannya menjadi viral di media sosial. Pasalnya jenazah istrinya yang meninggal dimandikan oleh 4 laki-laki, petugas rumah sakit yang bukan mahramnya. Video kemarahannya pun sempat viral beberapa waktu lalu di media sosial. Ia menyebut pelaksanaan fardu kifayah yang dilakukan pihak RSUD tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal itu diketahui setelah sang suami mencoba mengintip dan melihat proses pemandian jenazah istrinya tersebut, namun ia tidak diperbolehkan masuk oleh para petugas. Menyikapi kasus ini, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara segera menggelar rapat mendadak. Rapat yang dihadiri pengurus MUI dan ulama setempat menyayangkan tindakan yang dilakukan tim medis karena menyalahi syariat Islam. Bila meninggal dunia seorang perempuan, maka wajib perempuan yang memandikannya, terkecuali suaminya atau mahramnya. Bila itu pun tidak ada, maka disampaikan pada waktu itu jenazah tidak dimandikan, bahkan cukup ditayamumkan saja. Ini tidak dilaksanakan oleh Bilal Mayit yang ada di rumah sakit umum, sehingga seorang laki-laki memandikan jenazah perempuan sesuai dengan pengakuan suami dari almarhumah. Bahkan dipoto lagi, maaf, dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun. Ironisnya, salah seorang petugas yang memandikan jenazah perempuan tersebut memiliki sertifikat sebagai Bilal Mayit yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan 2 petugas lainnya bukan muslim. Pihak rumah sakit yang sempat berdalih tidak ada petugas medis perempuan saat itu, akhirnya meminta maaf kepada keluarga dan umat Islam. Memohon maaf secara khusus kepada keluarga almarhumah Sakia dan secara umum kepada Bapak Ibu umat Islam dan juga kepada MUI Kota Pematang Siantar yang atas adanya kesalahan prosedur di dalam pelayanan fardu kifayah yang terjadi pada tanggal 20 September 2020 di unit instalasi forensik dan kamar jenazah RSUD Dr. Jasamen Saragi. Yang kedua, bahwa RSUD Dr. Jasamen Saragi Kota Pematang Siantar akan segera memperbaiki prosedur pelayanan atau yang sering disebut dengan SOP dalam pelayanan fardu kifayah, yang selanjutnya akan berkoordinasi secara intens kepada MUI Kota Pematang Siantar dan GTPP agar pelayanan fardu kifayah ke depannya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan norma dan sebagaimana mestinya. Demikian kami sampaikan. Atas kekurangan kami mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang. Syariat Islam melarang memandikan jenazah orang lain yang berbeda jenis, kecuali ada sebab-sebab tertentu. Hal ini dimaksudkan agar aurat jenazah tetap terpelihara dari pandangan dan sentuhan orang lain. Menurut Imam An-Nawawi, pada dasarnya kaum laki-laki memandikan jenazah laki-laki dan perempuan memandikan jenazah perempuan. Perempuan lebih utama memandikan jenazah perempuan dalam semua kondisi. Maka jika seorang wanita meninggal dunia, maka orang yang paling berhak memandikannya adalah keluarganya. Dimulai dari nasab ibu ke atas, lalu anak keturunan perempuannya, kemudian saudara perempuan kandung, bibi, dan sepupu perempuan. Kecuali jika jenazah sempat berwasiat ingin dimandikan oleh orang tertentu, maka orang itulah yang paling berhak memandikannya. Namun boleh saja seorang laki-laki memandikan jenazah perempuan jika ada hubungan mahram. Dalam hal ini anak laki-laki boleh memandikan jenazah ibu kandungnya dan ayah boleh memandikan jenazah anak perempuan kandungnya. Karena anak dan orang tua kandung adalah mahram. Lalu, bagaimana dengan suami? Apakah juga dibenarkan syariat jika ingin memandikan jenazah istrinya? Dalam mazhab Syafi'i, seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya dengan catatan mereka masih dalam ikatan pernikahan yang sah ketika pasangannya meninggal. Hubungan pernikahan menjadi sebab bolehnya memandikan jenazah lawan jenis. Kebolehan memandikan jenazah pasangan ini didasari oleh hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahku setelah kembali dari Baki. Saat itu aku merasa kepalaku sakit sekali sehingga aku berkata, "Duh, kepalaku sakit." Nabi juga berkata, "Kepalaku juga sakit." Kemudian beliau bersabda,
Jangan khawatir, seandainya engkau meninggal lebih dulu dariku, maka aku sendiri yang akan memandikanmu, mengafanimu, menyolatimu, dan menguburkanmu. Hadis riwayat Ahmad. Meski begitu, para ulama tetap mengutamakan jenazah laki-laki dimandikan oleh kerabat laki-lakinya dan jenazah perempuan dimandikan oleh kerabat perempuannya. Karena aurat besar mayit tetap harus ditutup dan dipelihara dari lawan jenis meskipun itu mahramnya sendiri.